Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Neta Mutiara Zari. Di sini saya akan membahas 10 soal bab sistem pernapasan manusia dengan tingkat kesulitan mudah, sedang, dan sulit. Kita masuk ke soal yang pertama. Perhatikan gambar organ pernapasan manusia berikut. Udara yang dihirup sebelum memasuki paru-paru melalui organ titik-titik yang disebut titik-titik. A. Huruf A kerongkongan. Poin B, huruf B faring. Poin C, huruf B laring. Poin D, huruf C tenggorokan. Dan poin E yaitu huruf D trakea. Nah, kita tahu bahwa huruf A menunjukkan faring, huruf B menunjukkan laring, yaitu percabangan antara yang ditunjukkan dengan huruf C dan D. Huruf C adalah kerongkongan dan huruf D adalah tenggorokan atau trakea. Nah, udara yang dihirup itu masuk melalui rongga hidung, kemudian melalui faring, kemudian ke laring, baru ke trakea sebelum akhirnya masuk ke paru-paru. Oleh karena itu dapat diketahui bahwa sebelum masuk ke paru-paru, udara melewati yang ditunjuk oleh huruf D, yaitu trakea atau tenggorokan. Jawabannya E ya berarti. Kenapa bukan C? Karena C itu adalah kerongkongan di mana tempat masuknya makanan dari rongga mulut. Ia termasuk sistem pencernaan, bukan sistem pernapasan. Nah, kita lanjut ke soal yang nomor 2. Perhatikan gambar organ pernapasan manusia berikut. Organ pernapasan yang menjadi tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida ditunjukkan pada huruf poin A, huruf A, poin B huruf C, poin C huruf D, poin D huruf E, dan poin E adalah huruf F. Nah, yang ditunjuk dengan poin A yaitu rongga hidung yang berfungsi untuk menyaring udara dan mengatur suhu. Yang ditunjuk dengan poin B yaitu trakea yang berfungsi untuk menyalurkan udara ke paru-paru. Yang ditunjuk oleh huruf C yaitu bronkiolus yang berfungsi untuk menyalurkan udara dari bronkus ke alveolus. Huruf D yaitu bronkus, yaitu percabangan dari trakea. Yang ditunjuk dengan huruf E yaitu pleura, yaitu selaput yang melindungi paru-paru. Dan yang ditunjuk dengan huruf F yaitu alveolus yang berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Oleh karena itu sudah jelas ya, jawabannya adalah poin E, yaitu yang ditunjuk dengan huruf F. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Seorang laki-laki mengalami gangguan pada paru-paru yang ditandai dengan rusaknya dinding-dinding alveolus sehingga kemampuan pertukaran udaranya menjadi berkurang. Laki-laki ini mengidap titik-titik. A. Asma, B. emfisema, C. tuberkulosis, D. pneumonia, dan E. laringitis. Nah, kita bahas satu persatu poin berikut. Asma yaitu gangguan pada rongga saluran pernapasan yang diakibatkan oleh kontraksi otot polos pada bronkus. Bronkus itu adalah percabangan dari trakea ya. Jadi apabila terjadi kontraksi maka mengakibatkan penderita sulit bernapas. Nah, ini tidak ada kaitannya dengan dinding-dinding alveolus sehingga jawabannya bukan yang A. Kita bahas yang B. Emfisema yaitu penyakit yang terjadi karena ketidaknormalan susunan dari fungsi alveolus. Alveolus itu adalah yang berbentuk seperti bola-bola kecil yang diselubungi kapiler yang membawa oksigen ke dalam darah ya. Dia menukar oksigen dengan karbon dioksida. Dinding-dindingnya itu penuh dengan kapiler. Nah, apabila ia tidak berfungsi maka kemampuan pertukaran udaranya akan berkurang ya. Sehingga hal ini sangat cocok dengan
yang ditunjukkan pada soal yaitu rusaknya dinding-dinding alveolus sehingga kemampuan pertukaran udara menjadi kurang. Nah, oleh karena itu jawabannya adalah yang B. Kita bahas yang poin selanjutnya. Tuberkulosis adalah penyakit paru-paru yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Tuberkulosis biasanya disebut dengan TBC ya. Nah, tanda terjadinya TBC yaitu terbentuknya bintik-bintik kecil pada dinding alveolus. Seperti ini. Nah, kalau yang pneumonia yaitu radang paru-paru yang disebabkan oleh bakteri Diplococcus pneumoniae. Yang ini juga disebabkan oleh bakteri ya. Dan kalau laringitis adalah peradangan pada laring. Laring itu adalah percabangan dari kerongkongan dan tenggorokan ya. Semoga masih ingat. Nah, oleh karena itu yang sesuai dengan ciri-ciri yang ditunjukkan pada soal yaitu poin B yaitu emfisema. Nah, kita masuk ke soal selanjutnya yaitu soal nomor 4 dengan tingkat kesulitan sedang. Perhatikan gambar proses pernapasan berikut. A. Inspirasi, B. Ekspirasi. Pernyataan yang tepat berhubungan dengan gambar sistem pernapasan tersebut adalah poin A. Gambar A, otot antar tulang rusuk kontraksi, tulang rusuk terangkat, udara masuk. Poin B. Gambar A, otot antar tulang rusuk relaksasi, tulang rusuk terangkat, udara masuk. C. Gambar B, otot antar tulang rusuk kontraksi, tulang rusuk turun, dan udara keluar. Poin D. Gambar B, otot antar tulang rusuk relaksasi, tulang rusuk turun, dan udara masuk. Dan poin E yaitu gambar B, otot antar rusuk kontraksi dan tulang rusuk turun, udara masuk. Nah, pada gambar A dapat terlihat bahwa panah menunjukkan udara masuk. Diafragma turun mendatar. Ini adalah panahnya ya. Serta terlihat bahwa rongga dada membesar. Ya, terlihat ada bedanya dengan yang ini. Dia terlihat lebih membesar, sehingga menunjukkan bahwa tulang rusuk terangkat. Dengan meningkatnya volume rongga dada, artinya tulang rusuknya pasti terangkat ya. Tulang rusuk yang terangkat menunjukkan bahwa adanya kontraksi pada otot antar tulang rusuk. Nah, pada gambar B terdapat panah yang menunjukkan udara keluar dan diafragma naik. Di sini terdapat panah yang terlihat ya. Nah, serta terlihat bahwa rongga dada mengecil, sehingga menunjukkan bahwa tulang rusuk turun. Tulang rusuk yang menurun menunjukkan bahwa adanya relaksasi pada otot antar tulang rusuk. Maka jawaban yang tepat adalah yang poin A. Gambar A, otot antar tulang rusuk kontraksi. Tulang rusuk terangkat, maka udara masuk. Nah, kita lanjut ke soal nomor 5 dan tingkat kesulitan sedang. Perhatikan mekanisme pernapasan dada berikut ini. 1. Tulang rusuk terangkat ke atas. 2. Otot interkostal eksternal berkontraksi. 3. Rongga dada membesar. 4. Udara masuk ke paru-paru. 5. Tekanan udara dalam paru-paru lebih kecil daripada di luar. Mekanisme pernapasan dada pada saat inspirasi secara urut adalah. Nah, apabila terdapat soal seperti ini, maka pertama-tama kita ingat bahwa ketika kita bernapas itu merupakan gerak refleks ya, jadi tidak kita kehendaki, sehingga ketika otak mengirim sinyal untuk kita tetap bernafas, itu untuk menggerakkan otot interkostal eksternal. Otot interkostal eksternal itu yaitu otot
pada bagian luar paru-paru ya. Jadi di luar tulang rusuk adalah tulang, pada bagian luar tulang rusuk yaitu otot interkostal eksternalnya berkontraksi sehingga tulang rusuk dapat terangkat ke atas. Setelah tulang rusuk terangkat ke atas, maka rongga dada dapat membesar, kemudian tekanan udara dalam paru-paru lebih kecil daripada tekanan di luar. Itu artinya setelah tekanan di dalam lebih kecil, udara masuk ke dalam paru-paru karena udara mengalir dari tekanan yang tinggi ke rendah. Jadi jawabannya secara urut, yaitu pertama dari yang otot interkostal eksternal berkontraksi. Setelah ia berkontraksi baru tulang rusuknya terangkat ke atas kan. Jadi sesuai dengan yang ini atau yang ini. Nah, ini keduanya sama. Yang poin ketiga yaitu rongga dada membesar. Nah, yang membedakan adalah yang terakhir 4 dan 5. Nah, di sini tekanan udara dulu yang membuat udara dapat masuk. Karena udara mengalir dari yang tekanan tinggi ke tekanan rendah sehingga udara bisa masuk. Sehingga yang didahulukan adalah tekanannya dulu baru udara bisa masuk. Sehingga jawabannya yaitu yang poin B. Nah, selanjutnya kita membahas soal nomor 6. Perhatikan himbauan berikut ini. 1. Mengenakan masker saat berpergian. 2. Menghindari kontak fisik. 3. Merujuk ke rumah sakit. 4. Makan makanan bergizi. 5. Menghindari asap rokok. Langkah pencegahan penularan virus corona yang tepat adalah, sekarang kita tahu ya bahwa saat ini merupakan musim di mana pandemi wabah virus corona sedang berlangsung. Nah, kita banyak mengetahui himbauan-himbauan agar kita terhindar dari virus tersebut. Nah, di sini kita berfokus pada langkah pencegahan. Nah, himbauan nomor 1 dan 2 merupakan contoh langkah pencegahan penularan yang baik. Pada langkah nomor 3, merujuk ke rumah sakit, yaitu salah satu langkah utama apabila telah muncul gejala terdampaknya virus dalam tubuh kita, sehingga kita harus langsung merujuk ke rumah sakit. Jadi itu bukan merupakan langkah pencegahan. Dan pada poin 4 dan 5 merupakan himbauan umum pada pola hidup sehat. Jadi tanpa adanya virus pun kita tetap harus makan makanan bergizi dan menghindari asap rokok. Jadi jawaban yang benar adalah poin 1 dan 2, yaitu A. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Tindakan menghidupkan kendaraan bermotor di ruangan tertutup dalam jangka panjang dapat mengakibatkan gangguan pernapasan, bahkan kematian bagi orang yang berada di dalam ruangan tersebut. Hal itu terjadi karena A. Paru-paru orang tersebut berisi asap. B. Asap kendaraan bermotor mengandung banyak CO2. C. Ruangan dipenuhi banyak oksigen. D. Hb dalam darah orang tersebut lebih banyak mengikat CO daripada O2. Dan E. Hb dalam darah orang tersebut lebih banyak mengikat CO2 daripada O2. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa kendaraan bermotor menghasilkan asap dari mesinnya yang mengandung karbon monoksida. Adanya karbon monoksida adalah zat yang berbahaya bagi tubuh karena mengandung racun. Apabila terhirup, karbon monoksida atau CO akan berikatan dengan hemoglobin atau yang disimbolkan dengan Hb. Hemoglobin ini ada di dalam darah ya.
Apabila CO terikatan dengan Hb, dia akan terdifusikan ke seluruh tubuh melalui aliran darah. Kemudian ia dapat meracuni seluruh tubuh CO ini. Oleh karena itu, itulah alasannya kenapa karbon monoksida dari kendaraan bermotor itu sangat berbahaya. Poin A, yaitu paru-paru orang tersebut berisi asap, itu salah karena asap tidak akan secara utuh memenuhi paru-paru. Asap akan difilter pada rongga hidung sehingga zat yang masuk hanya berupa partikel. Kita tahu ya bahwa rongga hidung itu fungsinya untuk menyaring udara yang masuk. Jadi dia tidak akan secara utuh berupa asap yang masuk apabila terkena asap. Poin B salah karena asap kendaraan bermotor itu lebih banyak mengandung CO. Asap kendaraan bermotor juga terdapat karbon dioksida, cuman ada pula karbon monoksida yang lebih mendominasi. Kemudian poin C, yaitu ruangan dipenuhi banyak oksigen. Itu salah karena ruangan tertutup akan memiliki oksigen yang terbatas apabila ventilasinya buruk ya. Jadi terutama ruangan tertutup biasa aja akan memiliki oksigen yang terbatas, ditambah apabila ventilasi udaranya buruk sehingga terbatasnya sirkulasi O2 di dalam udara, dan itu juga berbahaya. Ditambah lagi kasus ini yaitu adanya menghidupkan kendaraan bermotor di ruangan tertutup, itu akan memperburuk udara lagi. Nah, poin D yaitu Hb dalam darah orang tersebut lebih banyak mengikat CO daripada O2. Dan ini benar ya. Jadi Hb di dalam darah ini akan mengikat CO sehingga dia akan menjadi berbahaya. Nah, pada poin E itu salah karena kendaraan bermotor seperti yang pada poin B, dia lebih banyak mengandung karbon monoksida atau CO daripada CO2 atau karbon dioksida. Sekarang kita masuk ke soal nomor 8 yang termasuk soal sulit. Praktikan reaksi kimia berikut. HbO2 menjadi Hb plus O2 ya. Reaksi kimia di atas menjelaskan A. Difusi oksigen ke dalam jaringan tubuh, B. Penyegaran alveolus paru-paru, C. Pembersihan darah dalam paru-paru, D. Pembentukan energi hasil respirasi sel, dan E. Pengikatan oksigen dengan hemoglobin. Nah, seperti yang kita tahu bahwa respirasi itu adalah proses pertukaran udara yang terjadi pada tubuh manusia. Nah, proses respirasi itu dibagi menjadi dua, yaitu respirasi eksternal dan internal. Ia terjadi karena respirasi terjadi di dalam tubuh manusia. Nah, jadi definisi dari respirasi eksternal itu pertukaran gas antara udara di dalam alveolus dengan darah di kapiler di paru-paru. Jadi kan alveolus itu diselubungi oleh banyak kapiler darah ya, untuk pertukaran O2 agar dia masuk ke dalam darah. Nah, kalau eksternal itu dari udara dari alveolus ke kapiler darah. Nah, sedangkan kalau pernapasan internal itu pertukaran O2 yang terjadi antara pembuluh darah dengan jaringan tubuh. Jadi darah yang mengandung O2 tadi terdifusi ke dalam jaringan tubuh.
Itu artinya terjadi pernapasan internal. Nah, reaksi pada soal ini merupakan termasuk pernapasan internal. Kenapa? Karena reaksi tersebut menunjukkan pelepasan ikatan oksihemoglobin. Oksihemoglobin kan dirumuskan dengan HbO2 menjadi hemoglobin, yaitu Hb, dan O2, yaitu oksigen. Nah, oksigen ini dia berikatan dengan Hb saat pernapasan eksternal dan dia kembali lepas saat pernapasan internal. Jadi mereka terpisah kembali. Nah, peristiwa tersebut berlangsung pada jaringan tubuh. Saat di sini ya, saat di tubuh. Jadi oksigen yang dibawa dari paru-paru ke dalam darah akan dilepaskan ke jaringan tubuh. Nah, kalau dari opsi ini yang sesuai dengan pernyataan tersebut adalah yang A. Kenapa yang A? Karena ini kan difusi oksigen ke dalam jaringan tubuh saat Hb dan O2 sudah berpisah. Jadi yang benar adalah opsi yang A ya, bukan yang B, C, D, apalagi yang E, karena ini pelepasan bukan pengikatan. Nah, kita bisa lanjut ke soal selanjutnya. Seorang siswa melakukan percobaan respirasi menggunakan respirometer. Percobaan 1 mengukur pernapasan normal dan diperoleh data 480 ml. Selanjutnya, percobaan 2 mengukur hembusan udara maksimal dari paru-paru dan menghirup sekuat-kuatnya. Hasil percobaan diketahui bahwa udara komplementer hasil ekspirasi sama dengan 980 ml dan udara suplementer hasil inspirasi sama dengan 1460 ml. Jika diketahui volume udara tersisa setelah ekspirasi maksimal sama dengan 1000 ml, kapasitas vital paru-paru siswa tersebut adalah titik-titik. Nah, soal ini merupakan termasuk soal HOTS ya, jadi High Order Thinking Skill, jadi termasuk soal yang sulit. Pertama-tama kita bisa menggambarkan dulu diagram pernapasan. Seperti ini ya. Jadi kita gambar dulu garisnya. Jadi volume tidal tuh kan yang pernapasan biasa ketika kita bernapas biasa, mengeluarkan menghembuskan napas dan menghirup napas biasa. Volume yang di atas ini yaitu cadangan inspirasi. Yang di bawah itu cadangan ekspirasi. Dan gabungan antara semua ini adalah kapasitas vital. Dan di sini ada volume residu yang tidak bisa kita keluarkan atau hirup lagi. Dan di sini adalah kapasitas total dari paru-paru kita, semuanya ini. Nah, yang kita cari adalah kapasitas vital ya. Jadi gabungan antara kapasitas tidal, cadangan inspirasi dan ekspirasi. Ini ya. Komplementer hasil ekspirasi sama dengan volume cadangan ekspirasi, dan
suplementer hasil inspirasi yaitu cadangan inspirasi. Jadi dapat diketahui bahwa kapasitas vital paru-paru itu merupakan penjumlahan dari kapasitas tidal ketika kita bernapas biasa dengan cadangan inspirasi atau suplementer hasil inspirasi dengan komplementer hasil ekspirasi atau cadangan ekspirasi. Nah, karena yang diketahui sudah ada tuh komplementernya 980, suplementernya 1460, T volume tidal 480 dan volume sisa atau residu 1000. Jadi karena yang dibutuhkan T, CI dan CE, kita cukup masukkan aja 480 ditambah 980 ditambah 1460. Nah, jadi hasilnya adalah 2920. Jadi jawabannya yang D ya. Nah, kita masuk ke soal terakhir, yaitu soal nomor 10. Saat ini, maraknya pembatasan sosial untuk pencegahan penyebaran virus corona banyak dikampanyekan. Hal tersebut dikarenakan virus tersebut sangat mudah menular melalui droplet pada udara maupun yang menempel pada benda. Jika seandainya kamu adalah seorang pengelola sebuah tempat umum yang sering dikunjungi banyak orang, maka berikut ini yang bukan merupakan cara pencegahan paling efektif adalah titik-titik. A. Menggunakan thermal detector, menyediakan hand sanitizer, dan menghimbau untuk menjaga jarak minimal 1 meter. B. Menghimbau pengunjung untuk menggunakan masker dan menyediakan sabun dan air tempat cuci tangan. C. Membiarkan pengunjung untuk memaksimalkan waktu di luar rumah dan menyentuh benda melalui tangan langsung. Yang D adalah menerapkan penggunaan metode pembayaran elektronik dan hindari kontak fisik. Dan yang E adalah menghentikan kebiasaan merokok dan segera mencuci badan dan pakaian setelah kembali ke rumah. Nah, seluruh opsi jawaban kecuali opsi C merupakan cara pencegahan paling efektif untuk memutus penyebaran rantai virus corona. Ketika menggunakan thermal detector, contohnya, kita akan tahu suhu dari pengunjung tempat tersebut, sehingga kita akan tahu bahwa apakah pengunjung itu memiliki gejala atau tidak. Menyediakan hand sanitizer itu efektif untuk membunuh kuman yang ada di tangan kita sehingga tangan kita akan steril dari kuman-kuman, dan menghimbau untuk menjaga jarak minimal 1 meter karena kita tidak tahu orang yang terjangkit seperti apa dari pandangan fisik kita. Jadi sebagai langkah pencegahan yaitu menjaga jarak. Kemudian menghimbau pengunjung untuk menggunakan masker itu sangat efektif karena virus corona menyebar melalui droplet yaitu air liur dan cairan yang ada di dalam tubuh, sehingga kita perlu menghindari dari hal itu serta agar tidak menulari dengan menggunakan masker dan menyediakan sabun dan air tempat cuci tangan agar tangan tetap steril. Dan poin C yaitu yang salah karena seharusnya kita meminimalisir waktu di luar rumah dan tidak banyak menyentuh benda melalui tangan langsung agar terhindar dari bahaya penyebaran virus di lingkungan luar. Poin D yaitu menerapkan penggunaan metode pembayaran elektronik dan hindari kontak fisik. Hal itu termasuk efektif karena kita tidak perlu melakukan kontak dengan benda-benda yang ada di sekitar kita, sehingga tangan kita
tetap terjaga steril dan menghindari kontak fisik juga. Yang E, menghentikan kebiasaan merokok dan segera mencuci badan dan pakaian setelah kembali ke rumah. Hal itu dinilai efektif untuk menjaga agar tubuh kita tetap steril juga, dan menghentikan kebiasaan merokok karena ia akan memperparah keadaan paru-paru kita sehingga kekebalannya akan menurun. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.